Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Mardiani dari kelas 1B Prodi PGSD dengan NIM C2186206069. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Yang pertama, hakikat iman. Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh, penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada Allah, malaikatnya, para kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Maka dari itu, perlu kita ketahui kriteria bertambahnya iman hingga sesempurnanya iman, yaitu yang pertama, diyakini dalam hati, yang kedua, diucapkan dengan lisan, yang ketiga, diamalkan dengan anggota tubuh. Antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Yang pertama, hubungan iman dan ilmu. Beriman berarti meyakini kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran tersebut. Untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita harus memahaminya terlebih dahulu sehingga kita tidak menyimpang dari yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Cara memahaminya adalah dengan selalu mempelajari agama Islam. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dengan sifat sombong dan menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk membuat kerusakan. Terus yang selanjutnya, hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan amalan keislaman. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menyatakan keislamannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh di dalam jiwa karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai-nilai keislaman. Yang selanjutnya, hubungan amal dan ilmu. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Yang pertama, ilmu adalah pimpinan dan pembimbing amal perbuatan. Amal boleh lurus dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu, baik itu yang berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Yang kedua, jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia. Sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu lalu beramal. Yang selanjutnya, karakteristik dan sifat orang beriman. Menyandang gelar orang beriman adalah predikat yang mulia. Allah mensifati sifat orang-orang yang beriman sekaligus dalam dua ayat, yaitu ayat kedua dan ayat ketiga dari surat Al-Anfal. Allah menyebutkan ada 5 sifat di dalam ayat tersebut. Berikut adalah sifat-sifatnya. Yang pertama, memiliki rasa takut di dalam hatinya. Yang kedua, adanya tambahan iman ketika ayat Al-Quran dibacakan. Yang ketiga, tawakal hanya kepada Allah. Yang keempat, mendirikan sholat. Dan yang kelima, sering berinfak. Seseorang dikatakan beriman ketika ia menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Beliau menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Namun, ada catatan penting ketika ada yang memiliki kebutuhan mendesak, baik dari keluarga maupun orang lain, maka tidak sepatutnya menginfakkan seluruh hartanya. Terus yang selanjutnya, hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Adapun hal-hal yang merusak keimanan adalah yang pertama, syirik, yang kedua, melakukan sihir,
ketiga memakan harta riba, keempat membunuh jiwa manusia, kelima memakan harta anak yatim, yang keenam melarikan diri dari perang, yang ketujuh menuduh wanita mukminat yang baik-baik berzina, yang kedelapan murtad dalam itikad, yang kesembilan murtad dalam perbuatan, dan yang kesepuluh adalah murtad dalam ucapan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.